Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Evan Gitara Band. Terima kasih. Oke, Evan, coba cerita. Ini teman-teman udah berkumpul dan jadi satu grup sejak kapan? Kalau kita berkumpul benar-benar memulai pakai konsep religi, lalu musik backgroundnya itu rock dan juga metal, mungkin kisaran tahun 2016 kita sudah mulai. 2016? 2016. Oke, mungkin sebagian orang sudah mulai terbiasa ya, bagaimana Evan Gitara ini menyanyikan lagu-lagu religi dengan cara yang berbeda ya, musiknya agak keras gitu ya. Tapi awal-awalnya bagaimana reaksi orang-orang yang mendengar, penonton gitu? Pastinya pro kontra, yang pro ya mendukung karena memang itu mungkin bagian daripada ekspresi bermusik, karena musik itu sebenarnya bebas-bebas aja, tapi kalau untuk yang kontra mungkin karena mereka melihatnya ini ya religi. Biasanya kan lembut, tenang gitu ya. Oke, jadi ada yang kontra juga. Ada yang kontra banyak sekali, terutama untuk konten sholawat, metal gitu. Jadi ini anggotanya anak-anak jebolan pesantren atau apa nih? Yang background pesantren sebenarnya awalnya ada 4 orang, cuman
karena ada kesibukan akhirnya yang background pesantren ya ada TB di vokalis dan saya pribadi. Jadi yang teriak-teriak ini santri toh? Itu aslinya tukang ngajar ngaji di kampungnya. Oh, ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Wah, luar biasa ya. Oke. Evan juga ya katanya ngajar ngaji ya. Alhamdulillah. Jebolan pesantren. Jebolan atau lulusan? Jebolan boleh, lulusan boleh. Yang penting pernah mondok ya. Pernah mondok. Baik. Katanya ada yang non muslim, betul nggak? Betul, ini Siapa? teman kita dari keyboardis kita Yuda, dia Oh, non muslim. Yuda, kamu nyasar atau apa? Jadi kenapa Yuda dulu gabungnya gimana? Memang diterima non muslim juga boleh? Fine-fine aja, karena itu tadi karena musik itu sebenarnya universal. Universal ya. Bahasa kecintaan kita terhadap Tuhan, itu intinya itu aja musik. Oke. Menarik. Nah, ini lagu-lagu yang dinyanyikan biasa lagu ciptaan sendiri atau lagu apa aja? Sebagian ada yang kita ciptakan sendiri, sebagian lagi kita mengcover dari lagu-lagu yang sudah ada, cuman kita aransemen ulang dengan bentuk rock dan juga metal. Coba perkenalkan dong personalnya. Ini ada vokalis Cewek perempuan, satu-satunya. cewek satu-satunya. Emang teman band nama saya udah lama. Ada Tiwi. Oke, Kiwi, tepuk tangan untuk Kiwi. Di keyboardis tadi ada Yuda, untuk basisnya ada Ricky, untuk drummernya ada Yeri. Dan Evan sendiri. Dan saya Evan. Oke, kita berikan plus. Terima kasih, nanti akan tampil kembali ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Evan Gitara Band. Ya, hari ini memang episode spesial karena menyambut Hari Raya Idul Fitri. Banyak cerita menarik nanti yang akan Anda dengarkan berkaitan dengan kekhasan, kekhususan dari tamu-tamu yang saya undang di episode spesial hari ini. Siapa mereka? Yang pertama, mari kita simak dulu tayangan berikut. Sejak lahir, pria asal Panjalu Ciamis, Jawa Barat ini tidak memiliki kaki dan kedua tangannya juga tidak berkembang sempurna. Mudah-mudahan abdi sadaya ditebikeun kana tolak balai dunya mawu akhirat. Dukungan istri, Rosmana, menjadi penguat bagi Mamat untuk terus mengamalkan ilmunya. Sejak tahun 1983, Mamat mengamalkan ilmu yang didapat dari pondok pesantren dengan mengajarkan kalam ilahi. Mamat mengajar secara gratis. Ia hanya berharap dapat mencetak generasi pencinta Al-Quran yang berakhlak mulia. Aku sekarang kelas 5, diajarin Ustadz Mamat dari kelas 2. Seneng diajarin Ustadz Mamat. Aku belajar Al-Quran, tajwid. Masyarakat Panjalu mengapresiasi kiprah Mamat sebagai guru mengaji dengan merenovasi rumah Mamat. Peran Mamat begitu penting bagi masyarakat desa Panjalu, karena dengan ilmu agama yang Mamat ajarkan dapat menciptakan masyarakat yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Alhamdulillah beliau sangat-sangat mulia, sering sekali meluangkan waktunya untuk mengajari kami, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mamat merasa bahagia dengan mengajar mengaji, karena sesungguhnya
Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, Ustadz Mamat dan Umi Ros sudah bersama kita. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya, Ustadz Mamat terima kasih. Umi Ros juga terima kasih sudah mau hadir ya. Ustadz Mamat, kalau dilihat secara fisik pasti juga ada pertanyaan. Iya. Ustadz ini sejak lahir seperti ini atau karena kecelakaan? Saya sejak lahir udah begini. Karena dulu saya waktu lahir sama orang tua saya ditinggalin. Maklum, kalau zaman dulu, zaman sekarang boleh dikatakan benten gengsi. Punya anak seperti saya gini. Oke, nanti cerita Ya. yang meninggalkan itu kedua orang tua atau ayah atau ibu. Nah, tapi sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaannya swasta aja. Mengajar ngaji. Mengajar ngaji. Ngajar ngaji. Iya. Oke, Umi juga bantu. Iya, insya Allah bantu. Baik. Nanti habis ini cerita ya, bagaimana sampai kemudian Ustadz Mamat ngajar ngaji, kemudian peduli pada anak-anak ya. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana perjalanan hidup, Iya. tantangannya seperti apa, sekolah formalnya sampai di mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tentu semua ingin tahu bagaimana awal percintaan. Masya Allah. Baik, nanti ceritanya akan kita lanjutkan. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Ketemunya tahun berapa waktu itu? Masih ingat? Ketemu tahun 2002. Tentu ya pasti banyak juga yang bertanya ini. Mohon maaf nih ya. Iya. Kok Umi Ros mau? Nah, Ustadz Mamat cerita, kalau dulu pendidikan formalnya sampai di mana? Sampai SD. SD. Tamat atau belum tamat? Belum. Kenapa sampai berhenti di situ? Kenapa nggak melanjutkan waktu itu? Alasannya saya beda sama orang lain. Oke, jadi di sekolah itu ada kesulitan. Iya, iya. Ini teman-teman yang suka ganggu atau susah mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah? Rupa-rupa aja. Yang susah ganggu ada, yang suka menolong biasa-biasa saja ada. Gitu. Oh, oke. Tapi akhirnya berhenti di kelas. Di kelas 4, Ustadz Mamat ini anak keberapa? anak kedua, Dari berapa bersaudara? 2, Dari 4. Oh, jadi anak yang bungsu ini ya. Jadi punya kakak. punya kakak. Kakak secara fisiknya, Bagus, normal. tadi Ustadz bilang bahwa orang tua meninggalkan ketika Ustadz lahir. Iya, Karena gengsi, malu lah. malu. Siapa yang meninggalkan Ustadz saat itu? Ya orang tua saya. Kedua-duanya. Bukan, Bapak. satu, bapak. Oh, bapak yang Iya, meninggalkan. Di usia berapa itu? Kurang tahu tuh saya. Oh, masih Perginya kecil ya? masih kecil Pas barangkali lahir katanya. sama ibu. Terus Ustadz waktu itu tinggal sama siapa? Sama eyang, sama kakek, Kakek. ya sama ibu. Nah, sekarang tentu orang bertanya-tanya, dengan kondisi seperti sekarang ini, Iya. apa yang membuat Ustadz Mamat terpanggil untuk jadi guru ngaji? Bagaimana ceritanya? Ya cerita singkatnya, dulu saya warisan sama orang tua. Orang tua saya ngajar, nah, sesudah ngajar saya belum bisa mengajar karena saya keterbatasan ilmu. No, akhirnya saya sama ibu saya disuruh pesantren. Mondok? Gitu. Mondok. Oh, ya. di mana itu? Mondok di Sindangkerta, Ujung Tiwu. Masih Panjalu. Masih Panjalu. Oh, ini di satu pondok pesantren atau pindah-pindah? Pindah-pindah, udah sana pindah lagi. Oh, pindah. Berapa Sampai lama? 4 pindah. Oh, 4 kali pindah Iya. pesantren. Itu berapa lama itu belajar agama di pesantren? Ya kalau dihitung-hitung 17 tahun, tapi belum bisa sampai sekarang 17 tahun ame mengaji itu. Oke, jadi masih terus belajar tanda kutip ya. Iya. Tapi sudah mengajar anak-anak. Anak-anak
dari kecil sampai remaja. Oke. Jadi sekarang ini mengajar ngaji di mana? Di rumah. Jadi anak-anak yang datang. Iya. Itu anak-anak datang dari mana itu? Sekitar Desa Panjalu. Baik, maaf Ustadz, ini kan sebelum ketemu Umi Ros ya, nanti abis ini kita tanya setelah pertemuan ya. Tapi sebelum bertemu Umi Ros ini kan ngajar juga ya. Itu orang tua dari anak-anak ini begitu melihat, wah Ustadznya secara fisik seperti ini tetap percaya atau ada yang ragu-ragu juga? Insya Allah percaya. Percaya Iya. ya. Baik, jadi tidak ada yang kemudian bilang, oh jangan Ustadznya. Enggak. Enggak. Karena kan saya dari kecil sampai sekarang duduk di Panjalu, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, jadi Iya. mereka udah tahu Gua ya. udah tahu. Apalagi Basic mereka tahu juga Ustadz Mamat ini mondok bahkan sampai 17 tahun Iya. gitu ya. Artinya ilmu agamanya walaupun tadi bilang masih tetap belajar, tapi ilmu agamanya sudah memadai atau bahkan sudah layak untuk mengajar ngaji Insya Allah, anak-anak insya Allah, itu ya. insya Allah. Baik, nanti setelah ini cerita pertemuan dengan Umi Ros. Umi Ros ini ketemunya di mana? Di Tasik, Di pesantren. di pesantren. Iya, berarti ini dari Ciamis, Iya. ketemunya di Tasik. Tasik, Jadi berarti, oh di pesantren? Iya. pesantren. Sama-sama nyantri atau apa gimana dulu? Iya, saya udah keluar. Kalau dikatakan zaman sekarang udah alumni. Ketemunya tahun berapa waktu itu? Masih ingat? Ketemu tahun 2002. Tentu ya pasti banyak juga yang bertanya ini. Mohon maaf nih ya. Iya. Kok Umi Ros mau? Nah ini nanti dijawab setelah kita rehat sejenak. Ikuti terus KKND. Walaupun emang masih ada kakek, masih ada bapak, masih ada kakak-kakak yang lain, karena saya banyak saudaranya kan. Yang lain pada nggak setuju. Cuma saya bertahan. Nah sekarang jawaban bagaimana kemudian saling jatuh cinta atau kemudian berpikir untuk menikah. Jadi Umi Ros waktu itu santri di pesantren itu, Iya, di Tasik. di Tasikmalaya. Ya. Udah berapa lama nyantri waktu itu? Belum lama sih, baru 6 tahunan. Oh ya udah lama itu. Oke 6 tahun. Kemudian pertama waktu lihat Ustadz Mamat itu sudah jatuh hati atau malah gimana gitu? Coba bagaimana perasaannya waktu bertemu pertama kali ya? Iya. Dulu kan Pak Ustadz sesudah keluar dari pesantren sering silaturahmi sama Pak Kiai ke guru saya gitu ke pesantren. Biasa kalau sama Kiai kata Pak Kiai saya suka minta buat istri gitu, calon istri gitu. Emang saya juga sering lihat kalau Pak Ustadz ke sana pasti rame-rame sama teman-temannya gitu. Cuma yang lain pada bilang itu ada Kang Mamat gitu, ada Kang Mamat dari Panjalu. Saya juga suka gini lihat aja gitu. Tapi dalam hati saya ya nggak apa-apa lah. Nggak ada perasaan apa-apa? Belum ada. Oh belum ada. Oke terus? Cuma kita mikirnya begini, ya apa bedanya beliau sama kita. Beliau juga lahir dari seorang ibu, kita juga sama juga. Cuma kesini itu Pak Kiainya kayak menyudut gitu. Menyudutkan kita gitu. Ada rada-rada Menjodohkan ini iya, ya? kayak mau dijodohin gitu. Pas terakhir kali ke sana mungkin di akhir 2001. Pak Ustadz ke sana mau silaturahmi. Kata Pak Kiai begini, wah sini saya lagi duduk kan sama teman-teman, ada apa Kang gitu. Itu Kang Mamat katanya mau cari jodoh katanya. Wah mau nggak sama Pak Ustadz gitu, sama Kang Mamat. Entah kenapa, cuma pada saat itu saya nggak mikir dulu, langsung aja, ya udah insya Allah gitu. Apabila saya nggak malu-maluin masuk ke keluarga Kang Mamat di Panjalu, karena saya merasa saya ini orangnya kan orang miskin gitu kan, dari kampung jauh, Tasik Selatan. Jadi ketika Kiai bertanya langsung dijawab Ya. mau. Spontanitas. Oke, tapi tunggu dulu. Dari Ustadz Mamat sendiri, waktu itu cuma minta dijodohkan atau memang sudah naksir sama Umi Ros? Belum. Kalau di pesantren belum bisa naksir.
Oh, iya. Terus gimana coba? Kalau dari versinya Ustadz Mamat gimana? Ya, nyambung dari tadi Umi. Sebetulnya itu Pak Kiai sama ibu saya biasa berbincang-bincang, berbicara. Misalnya kata ibu saya, Pak Ustadz, sebelum ibu saya meninggal, contoh kasih jodoh sama Pak Ustadz itu. Biar yang gimana jodoh, yang penting kasih jodoh aja dulu, tidak poin gitu. No akhirnya kata Pak Ustadz ada calon buat Kang Mamat. Belum tahu siapa. Umi, ini oke lah, Umi kan bersedia. Iya. Jadi Umi udah tahu kondisi Ustadz Mamat seperti ini kan? Iya, udah. Jadi sudah bersedia dengan segala kekurangannya, katakan begitu ya. Dan tentu saja kelebihannya. Insya Allah. Iya, tapi bagaimana dengan keluarga? Waktu Umi informasi bahwa Umi sudah mendapat jodoh dan orang tua melihat Ustadz Mamat, gimana reaksi pertama? Reaksi pertama, karena sejak saya berusia kelas 3 ya, sudah meninggal ibu saya kan. Jadi saya diurus sama kakak. Bapak menikah lagi, kakak ada. Kata kakak, maaf ya, kadang suka terharu Pak. Kakak bilang begini, kalau kamunya mau, kakak mendukung. Dukung sampai manapun. Walaupun emang masih ada kakek, masih ada bapak, masih ada kakak-kakak yang lain, karena saya banyak saudaranya kan. Yang lain pada nggak setuju. Cuma saya bertahan. Sampai bertahan terus, sampai menikah ya. Harus gimana lagi, mereka itu menyetujui aja. Akhirnya alhamdulillah sekarang mereka menerima dengan keadaan kita. Saya cuma peduli sama kakak saja. Baik, jadi perjuangannya cukup berat hari itu ya, walaupun kakak mendukung ya. Iya, mendukung. Tapi keluarga lain kayaknya waktu itu tidak mendukung. Belum menerima mungkin dulu. Apa yang jadi ada kekhawatiran gitu. Ya, kekhawatiran dari keluarga apa yang pertama yang Kan saya sebagai bungsu ya dari 6 bersaudara. Emang pas keluar, saya sekolah cuma sampai SD. Pas keluar SD langsung ke pesantren. Jadi mikirnya begini, kalau kamu sakit siapa yang mau ngurus? Orang tua pasti kekhawatiran ke sana ya. Iya. Kalau sekarang ya alhamdulillah masih ada ibunya, pensiunan lagi gitu. Kalau sudah meninggal, mau dari mana kamu makan? Kadang orang tua mikirnya sampai ke situ. Cuma berkahnya alhamdulillah sampai sekarang kami merasa keberkahan yang luar biasa. Walaupun orang tua sudah pada nggak ada, sama Pak Ustadz juga sudah tidak punya orang tua, saya juga. Cuma kita berdua saling menguatkan. Masih ada tetangga, saudara-saudara yang di Panjalu yang masih baik-baik, Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang ke kegiatan mengaji ya, ngurusin. Ini kan apapun juga kan harus ada biaya ya yang dikeluarkan. Iya. Nah, untuk ngajar anak-anak ngaji, terus untuk menyiapkan semua peralatan, pendukung, kemudian ya kegiatan-kegiatan untuk bergerak, itu dari mana penghasilannya? Saya bingung kalau ditanya masalah penghasilan saya. Ya saya ingin mencoba ikhlaskan saja. Yang penting saya kekuatannya ikhlas. Nah, dari mana kata Pak Indi tadi pembiayaan anak-anak, ya kalau ada yang ridho sama saya ngasih, ya diterima. Kalau enggak ridho sama saya nggak diterima. Ya saya nggak diambil. Karena saya ya itu yang tadi kalau bahasa santri iuran atau sodakoh. Ya, saya lagi sodakoh dari orang tuanya anak, lalu dibeli kepada pulpen, buku buat belajar anaknya. Belajar anak-anak. Iya. Gitu. Jadi tidak menentukan tarif ya? Tidak, insya Allah. Gitu. Ini berdasarkan keikhlasan Insya dari Allah. santri dan orang mau belajar. Susah kalau seikhlas sebenarnya susah. Ini berarti usia perkawinan sudah berapa tahun ini? Mau 20 jalan. Udah mau 20 ya. 20 tahun.
ke depan apa yang ingin dilakukan atau mimpi yang mau diwujudkan atau harapannya apa ke depan ini? Impian saya mau punya pondok. Itu. Sekarang masih di rumah ini ya? Di rumah ada, madrasah juga ada. Oh, madrasah yang ada. pengen punya pondok sendiri gitu. Mau dirintis sama 2023 sekarang. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau ya, Umi ada yang mau disampaikan? Kalau kita sudah merasa banyak kekurangan, pasti kita melihat kelebihan di pasangan kita. Walaupun bagaimana orang menilai, saya merasa dia imam terbaik buat diri saya. Makanya saya bahagia, berusaha untuk bahagia. Ini nasihat penting nih, saya senang sekali nih. Jadi perempuan, sebenarnya bukan perempuan lah, Iya. pasangan ya. Jangan hanya melihat kelebihan dari pasangannya, tapi juga mau menerima kekurangan dari pasangannya, karena justru disitulah nilai-nilai yang ada pada pasangan bisa kita rasakan ya. Iya. Baik, terima kasih pelajaran berharga buat kita semua hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita sambut kembali Evan Gitara Band. Ya, Evan ketemu lagi kita ya. Apakah kalian ini sudah pernah rekaman? Dan kalau pernah, itu bisa dengerin musik-musik kalian di mana? Oke, kalau untuk rekaman kita udah sempat bikin mini album, juga album yang full 10 atau sampai 12 lagu, itu ada di YouTube kita juga ada, di Instagram kita juga ada. Kapan persisnya kemudian Evan dan teman-teman berpikir, kayaknya masuk di religi juga boleh, walaupun tanpa mengubah jenis musiknya ya? Ya. Itu kapan? Awalnya sih dari teman-teman band kita itu yang tadinya kita terkumpul satu band, cuman mungkin ada faktor kesibukan satu sama lain, akhirnya saya sendiri gitu kan. Saya sendiri, nah tadi di sekitaran tahun 2016 itulah saya pertama kali menggarap lagu instrumental Yalal Waton, sebuah lagu anthem nasionalis yang digarap oleh salah satu pendiri NU, jadi Kiai Haji Wahab Asbullah bikin Yalal Waton, cuman saya garap versi instrumentalnya. Saya upload atas nama saya pribadi lah, kok responnya positif. Akhirnya dari situ saya keterusan, ajak teman-teman yang circle baru, garap metal religi gitu. Metal religi, oke. Sekarang mau nyanyi lagu apa ini? Kita mau ngebawain salah satu lagu anthem juga, yaitu Asgil. Sholawat Asgil, sholawat yang termaktub di dalamnya sebuah doa bahwa orang zolim itu akan disibukkan dengan orang zolim lagi. Oke, menarik sekali ya. Baik, mari kita sambut Evan Gitara Band. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
khusus ini apa? Yang khusus Al-Quran untuk tahfidznya. Yang kita Itu ngambil di, dari di bahasa isyarat umum tidak ada itu ya? Itu nggak ada, di Indonesia belum ada. Pernahkah Anda membayangkan ada pondok pesantren khusus untuk adik-adik kita, teman-teman kita, penyandang tunarungu atau tuli? Bagaimana cara mengajar mereka untuk mengaji? Bagaimana cara berkomunikasi dengan sejumlah anak? Dan siapa yang memulai pesantren ini? Mari kita sambut Ustadz Abu Kahfi. Ustadz, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi ya. Oke, silakan duduk. Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir. Kalau Anda dari mana? Asli dari Bandung. Dari Bandung. Dan sekarang betul ya mengasuh pondok pesantren khusus anak-anak tunarungu. Benar. Di mana persisnya itu? Di Sleman, Yogyakarta. Oh, jadi aslinya Bandung, tapi sekarang pesantrennya ada di Sleman, Sleman, di Jogja ya? Iya, alhamdulillah. Ada berapa banyak santri tunarungu sekarang ini? Atau sepanjang adanya pesantren sudah berapa banyak? Kalau sepanjang adanya pesantren sampai 170 lebih ya. 170? 180. Nggak dihitung yang sudah desain ya. Dan sudah dia ada yang menikah. alumni. Ya, alumni dalam artian belum beres sebetulnya. Oke, Ya. jadi ini nama pesantrennya apa? Darul Asom. Darul Asom. Darul Asom. Oke, jadi ini santrinya dari mana aja sebanyak itu? Dari seluruh Indonesia, hampir terwakili 28 provinsi. Pondok ini baru berdiri 3,5 tahun yang lalu. Tapi sudah dikenal banyak orang ya? Alhamdulillah sudah dikenal banyak orang. Tentu kami semua yang di studio maupun yang di rumah udah bertanya-tanya nih. Dari mana awalnya sampai Ustadz Abu terpikirkan melayani anak-anak penyandang disabilitas tunarungu ya? Benar. Tapi jangan cerita dulu karena kita simak dulu tayangan berikut ini. Nama saya Abu Kahfi. Saya pendiri Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom. Berawal dari kerisauan saya, ketika ketemu dengan tunarungu, hampir bisa dipastikan mereka belum kenal agama, belum kenal Allah, apalagi belum kenal Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tidak samina maka tidak watona. Ini mau mereka taat bagaimana kalau mereka tidak mendengar seruan. Darul Asom yang memiliki arti rumah tuli adalah tempat belajar untuk santriwan dan santriwati. Mereka berusia antara 7 hingga 23 tahun dan berasal dari berbagai kota di Indonesia. Umur saya 15 tahun, saya dari Lampung. Alhamdulillah sekarang saya sudah hafal 2 juz. Sebelum saya masuk pondok saya nggak tahu ada ilmu agama. Nah, saya belajar ilmu agama di dalam pondok, dikit-dikit saya hafal dan diajarkan oleh Ustadz Abu. Nanti setelah saya lulus, saya telah hafal 30 juz, saya mau menjadi ustadz katanya. Nanti coba saya untuk mengajar tunarungu yang lain. Abu Kahfi dibantu oleh 12 guru yang diantaranya adalah keluarganya yang juga menjadi tenaga pengajar. Para guru ini diharuskan memiliki pengetahuan ilmu agama yang mumpuni dan mampu berbahasa isyarat. Dengan mengadopsi metode pembelajaran dari Arab Saudi melalui bahasa isyarat, para santri diajarkan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, serta mata pelajaran umum. Untuk saya sendiri melihat, Masya Allah, melihat anak-anak tunarungu ini terbesit ya. Yang dimana mereka telah Allah ambil, telah Allah tahan 2 inderanya, dimana pendengaran dan bicaranya.
Namun mereka di sini semangat untuk mencari Tuhannya, untuk mencari nabinya. Mulai saya tergerak untuk mengajar mereka, membantu mereka. Namun ketika kesini ternyata perjuangan Bapak itu bukan hanya sekedar omongan belaka doang gitu ya. Makanya saya terjun ke sini ya dari keluarga sendiri, mungkin siapa lagi yang akan menggantikan usaha Bapak saya ini gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain pendidikan formal, para santri juga dibebaskan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti bela diri dan memanah untuk mengasah minat dan bakat mereka. Pesantren Darul Asyom menyediakan semua kebutuhan santri dengan tidak menetapkan biaya bagi para santrinya. Harapan kami juga ingin mereka jadi penerus dakwah, menyampaikan agama, jadi nggak terhalang oleh keterbatasan. Akan pulang kepada kampung masing-masing, berbakti kepada agama dan negara ini dengan kemampuan yang mereka punyai. Menarik dan pasti banyak pertanyaan, ya. Jadi apa saja yang diajarkan di pesantren ini? Yang diajarkan pertama Al-Quran dulu. Mereka meskipun masuk ke pondok belum bisa bahasa isyarat, belum bisa interaksi sosial, belum sekolah, tetap masuk ke pondok pertama kita ajarkan Al-Quran. Karena untuk Al-Quran ini tidak memerlukan tinggi berbahasa. Mereka meskipun anak kecil, belum pernah sekolah, langsung bisa menghafal Al-Quran. Caranya bagaimana itu? Yang kita mengenalkan huruf per huruf dengan gerakan isyarat. Ya. Nah, setelah itu dia hafal huruf, dituntut untuk bisa memilah dan menggabung huruf. Nah, itu kelas masuk kelas tahsin. Udah bisa. Kalau kita tahsin yang dengar yang normal kan tajwid, makhraj. Ini makhraj mereka ini adalah bentuk huruf di tangan. Jika sudah benar bisa membedakan, bisa mengabsen satu-satu huruf di Al-Quran, maka lulus kelas tahsin, masuk kelas menghafal. Biasanya berapa lama mereka menguasai bahasa isyarat ini? Itu tergantung kemampuan anak, berbeda-beda. Bahkan ada yang 3 hari sudah langsung bisa ngaji membedakan huruf. 3 hari itu seminggu sekian udah langsung bisa hafalan. Tapi rata-rata mereka sebulan. Kita berikan waktu 40 hari untuk observasi kemampuan juga, observasi tingkah laku, sekaligus pengkelasan nantinya. Mereka nanti kelas di mana? Baik. Bahasa isyarat yang diajarkan itu bahasa isyarat yang umum dipakai atau bahasa isyarat khusus? Dua-duanya. Ada yang khusus, ada yang umum. Iya. Yang khusus ini apa? Yang khusus Al-Quran untuk tahfidznya. Yang kita itu ngambil di bahasa isyarat umum tidak ada itu ya? Itu nggak ada, di Indonesia belum ada. Tunggu, ini menarik ini ya. Ustadz sendiri ngerti bahasa isyarat? Alhamdulillah. Awalnya dari mana, Tak? Awalnya 13 tahun yang lalu. Iya. Saya nggak punya background di bidang pendidikan di bidang luar biasa. Tapi karena bertemu dengan mereka, pertama hati saya sudah terketuk. Loh, segininya parahnya mereka ini, nggak kenal agama. Ini kejadian berapa tahun yang lalu? 2010-2009 ya. Ini awal mula Ustadz Abu mulai terpanggil itu tadi? Iya. Jadi gimana cerita persisnya? Ceritanya persisnya saya waktu bisa ke Jakarta, urusan dengan teman lah bisnis. Saya bertemu dengan tunarungu. Saya kan belum bisa isyarat, saya pakai tulisan. Ya namanya ngobrol ya. Saya tanya Allah, kenal Allah? Nggak tahu Allah. Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu di SLB Tuhan ada tahu. Di situ mikir, apa semua tunarungu seperti ini gitu kan. Setelah saya pulang ke Bandung, ternyata gampang cari mereka. Menurut sensus dunia ini mereka itu populasinya 1% di jumlah penduduk. Jadi gampang mencari mereka itu. Hanya memang nggak bisa bedakan
Iya. Nah, setelah dohir nggak bisa bedakan. Akhirnya di dekat rumah ada SLB. Bahkan di pinggir rumah itu ada warnet. Tunarungu main ke situ. Saya mau pergi ke masjid loh, ngomong bahasa isyarat. Nah di situ. Nah sepulang dari Jakarta saya hanya tunarungu gampang, ternyata saya dapat 3 pertama tunarungu. Saya bawa ke pondok, dulu bukan ngajarin apa-apa di pondok, bukan ngajarin agama, saya belum bisa isyarat. Saya dudukkan mereka di latihan silat, ikut latihan silat. Mereka senang olahraga. Oh dia di olahraga senang sekali untuk ini ya. Sebulan sudah 8 orang tunarungu yang saya Itu libatkan. diadakan di mana? Dikumpulkan di mana? Di pondok pesantren tempat saya ngajar di Bandung. Oh, waktu itu tempat saya mengajar. Iya. Oke, Saya terus? ikutkan di belakang mereka. Akhirnya saya kan sambil interaksi. Sebulan saya bisa komunikasi lumayan lancar. Ini belajar otodidak. Autodidak. Belajar sendiri. Sendiri. Sebulan komunikasi saya lancar. Sebulan saya buka taklim di rumah untuk mereka. Khusus untuk Khusus untuk anak-anak mereka. penyandang tunarungu nih. Benar. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Suatu ketika saya pernah mengisyaratkan doa, ternyata mereka bisa nangis. Bahkan mereka katakan, saya baru tahu kalau doa itu isinya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Ustadz Abu Kahfi yang mendirikan pesantren khusus untuk penyandang disabilitas tunarungu atau teman-teman tuli, di mana ada bahasa isyarat yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mengajari anak-anak mengaji, ya, belajar agama dengan menggunakan bahasa isyarat. Saya terus terang aja sering bertemu dengan teman-teman tuli, ya, tunarungu gitu. Tapi saya paling bisa cuma bahasa bibir itu. Artikulasi. Terima kasih gitu kan. Nah ini kan nggak gampang ini. Berapa lama Ustadz Abu ini belajar bahasa isyarat? Kalau ditanya berapa lama, tadi itu dia. 1 bulan bisa sederhana komunikasi. Praktis lah. Iya. Sampai dudukannya belajar sambil ya running by doing. Iya, iya. Duduk, tanya, sampaikan hadis. Saya tanya katanya, akhirnya lengkap katanya. Kata per kata lengkap. Perlu diperhatikan juga mereka ini memang ada, karena dunia mereka ini sederhana dalam artian mereka memahami sesuatu dengan sederhana, dengan banyak dengan visual, tidak dengan redaksi. Iya. Maka terkadang redaksinya pun berbeda dengan kita biasa. Nah, perlu pemahaman yang lebih dalam di situ. Sehingga saya baru kenal, baru feel, baru dapat itu ya sudah bertahun-tahun. Sehingga saya kadang-kadang kalau ketemu dengan tunarungu ngobrol, udah tengah-tengah dia nanya, kamu normal, kamu dengar? Iya, saya tulis, pura-pura dia ketawa. Lama-lama feel-nya dapat, akhirnya mereka menikmat berbicara dengan saya, merasa nyaman. Bahkan suatu ketika saya pernah mengisyaratkan doa, ternyata mereka bisa nangis. Bahkan mereka katakan, saya baru tahu kalau doa itu isinya. Yang dia tahu gini aja. Karena orang-orang berdoa dia nggak ngerti apa pokoknya. Dia hanya gerakan aja. Benar. Tapi sekarang dia bisa mengerti isi doa itu. Saya semakin terpanggil, ternyata saya di mereka ini seperti posisi air, kita nyiram air tanah yang kering. Mereka tuh merasa diwongkan, dihargai. Bahkan ketika saya datang ke mereka udah nggak takut, beda dengan orang umum. Dulu mereka orang normal itu, mohon maaf ya. Iya. Mereka membuli saya, ada gap dengan mereka ini. Ketika saya menghadapi mereka dengan bahasa kita yang sama dengan mereka, meskipun penampilan berbeda, mereka alhamdulillah nyaman dengan kita. Masya Allah. Alhamdulillah sejak saat itu saya merasa terpanggil, karena mereka ternyata kehidupannya jauh dari agama. Kalau kita darim agama, ada dengar azan, dengar lantunan, ayat Al-Quran, dengar doa, dengar minimal seminggu sekali dengar khotib Jumat. Mereka nggak dengar apa-apa. Sejak saat itu saya merasa, ya Allah, saya di depan saya inilah akan jadi hisaban di akhirat. Saya bisa berisyarat, saya tahu kondisi mereka. Kalau di akhirat saya ditanya oleh Allah, bagaimana saya? Yang lain nggak apa-apa, mereka nggak tahu. Saya. Iya. Nah, maka dari saya itu, ya Allah, saya azam dengan istri saya, dengan keluarga saya. Tidak akan pernah meninggalkan mereka. Maka ketika saya ada urusan ke Jogja, ke manapun, ke daerah manapun, saya selalu menghampiri mereka. Tanya 1-2 orang, tumpul di mana buat majelis. Jawa Barat itu saya udah datangi semua waktu itu di Bandung. Teman saya sampai geleng-geleng kepala, katanya, antum katanya. Masya Allah katanya. Iya, sampai nggak bisa berkata-kata. ngajar ngaji yang biasa aja itu nggak gampang. Apalagi untuk anak-anak tuli ya.
Benar. Nah ini kan pakai bahasa-bahasa yang dikenal ya. Benar. Tapi waktu ngajar untuk belajar Quran itu bahasa isyaratnya apakah bahasa Arab? Khusus Arab. Khusus. Universal. Itu dipahami juga kalau misalnya mereka ke Arab sana dipahami juga? Sangat dipahami, sama. Oh sama. Iya, alhamdulillah. Jadi anak-anak kita jika mengaji berbarengan dengan orang Arab sana, Iya. orang Turki pun sama. Sama. Mereka ngaji sama, setoran dengan orang sana sama. Jadi cara mereka ngaji ya tinggal kayak tadi tuh ya? Mengabsen huruf. Jadi sunyi sebenarnya ya? Silent, Masya Allah. Banyak orang. Coba bayangin. Banyak tapi sepi, Pak. Banyak tapi sepi. Benar. Ini di Bandung dulu nih ya? Di Bandung dulu. Berapa santri tadi yang ikut atau berapa anak-anak yang diajar? Kalau di Bandung itu kan hanya majelis taklim yang didatangi oleh orang tunarungu, nggak ada yang mukim ya. Okay. Terkadang 30, 20 orang. Itu belum kayak pondok pesantren belum ada ya? Di rumah saja, di rumah. Baru ada setelah pindah ke Sleman? Jogja, Sleman. Awal mula di Bantul. Oh, tahun Bantul pertama. dulu. Iya, di Bantul, masih Jogja. Baik. Di Bantul udah penuh setahun itu 35 hampir 40 pindah ke Sleman. Ngomong waktu pertama mulai ngajar-ngaji anak-anak ini sudah menikah atau belum? Sudah menikah. Sudah menikah. Istri nggak keberatan? Awal-awal ngapain sih katanya? Okay. Bayang gini ngapain? Saya nggak bisa bujuk. Ya, kan hati itu ada sayang karena itu dia kenal, sayang, baru cinta, baru korban. Nanti kita lanjutkan cerita bagaimana operasional di sana ya, karena ada tempat menginap, ada fasilitas untuk makan di sana dan seterusnya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Dan tantangan selanjutnya, bagaimana kita setelah kita di pondok nih, bagaimana kita mengenalkan hal yang gaib kepada mereka, sedangkan mereka yang dia yakini hanya visual. Baik, Ustadz Abu. Jadi santri-santri di sana tidak hanya diajarkan ngaji, belajar agama, tapi juga diberi keterampilan ya. Jadi untuk mereka bisa mandiri ya. Keterampilan apa aja yang diajarkan? Selain olahraga tadi saya lihat, tapi keterampilan lainnya apa? Untuk yang perempuan ada buat kue, bikin kerajinan makram kayak gitu. Ya. Oh diajarkan juga di situ diajarkan di sana. Tapi itu dia, saya memberikan warna yang beda untuk mereka dan merubah visi mereka. Kita kan mengenalkan Al-Quran kepada mereka itu Al-Quran adalah yang paling mulia yang mereka bisa dapatkan. Nanti bahkan mereka akan memberikan kemuliaan di akhirat untuk orang tuanya. Ketika saya menyampaikan yang begitu kepada anak-anak itu hadis dengan keuntungan fadilah Al-Quran di orang tua di akhirat akan dimuliakan. Mereka udah mengenyapingkan hal-hal yang sifatnya fana lah. Tetapi tetap kita akan didik mereka seperti itu. Hanya yang kami fokuskan mereka bagaimana mereka akhirnya terampil mengajar agama. Katanya ada juga kemungkinan atau diberi kesempatan untuk ngambil paket A, B, C gitu ya? Iya benar. Karena jadi untuk pendidikan formalnya, ijazah formal ya? Tetap tutorial untuk formal di pondok. Ujiannya ikut PKBM, paket A, B, C. Jadi kalau boleh diperagakan Ustadz, kalau ngajar ngaji yang sederhana itu seperti apa misalnya kepada penonton gitu? Siapa tahu ada penonton tuli atau keluarga mereka yang bisa melihat gitu ya? Gimana singkat aja gimana? Singkat ya. Iya. Jadi mereka ini mereka mendengar dengan melihat dan orang yang mendengar amaliyah Al-Qur'annya itu memperdengarkan ayat Al-Qur'an. Ya sudah sunatullahnya. Dan orang yang tidak mendengar hanya melihat Al-Quran, maka amaliyah Al-Qurannya ini hanya memperlihatkan. Ini dalilnya yang memperkuat mereka kenapa harus isyarat. Kan nanti tadi juga Bang Andi bilang ada yang pakai artikulasi. Ada memang metode kita di Indonesia itu kebanyakan seperti itu ya. Hanya kita kalau menginduk ke Arab sana, semua berisyarat tanpa ada artikulasi. Oke, seperti contohnya untuk mengajar ke anak-anak itu mudahnya tuh. Kita kan udah ada bisa Al-Quran atau ada buku lainnya untuk mengajar mudah ke mereka. Alif,
ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, da, ro, za, sin, shin, son, dot, to, do, ain, gin, fa, kop, kaf, lam, mim, nun, wau, ha, lam alif, hamzah, ya. Ada lagi tak marbuto dan lain-lain hukum yang lainnya banyak lagi ya. Nah, kalau saya udah pusing. Iya, iya. Justru di situ tantangannya ya, keunikannya di situ ya. Jadi, yang ngajar berapa banyak sekarang dan mereka belajar bahasa isyarat dari mana? Mereka yang ngajar wajib mereka bisa isyarat. Karena tunarungu ini tadi itu hanya bisa masuk nyebrang ilmu itu ke mereka itu dengan isyarat. Dengan bahasa isyarat. Kalau dengan verbal untuk bahasa yang untuk ilmu yang detail seperti agama banyak kesalahpahaman nantinya. Untuk interaksi sosial yang sederhana bagus. Kamu rumah di mana? Ini kelihatannya sudah makan belum? Bapak siapa namanya? Ini masih bisa. Tapi kalau agama baca najis dibagi 3. Najis mogolado apa? harus ada bahasa isyarat yang cantolannya masuk ke makna-makna yang harus disampaikan kepada mereka. Seperti itu. Dan anak-anak saya ini mudahnya awal pengajar itu anak mantu. Anak saya 3, yang udah menikah 2. Yang 1 yang udah hafiz, nikah dengan hafidhoh juga dan alim. Yang kedua itu hafidhoh, nikah dengan dosen luar biasa, dosen PLB. Nah ini masih satu frekuensi. Satu frekuensi, satu risau sama gitu kan. Jadi alhamdulillah nggak terganggu anak saya pergi kemana. Tetap di pondok. Yang anak saya nomor 3 yang bungsu ini masih mengaji harusnya. Kakaknya yang mengajarkan hafidz Quran. Tetapi karena dia yang interaksi dengan tunarungu yang paling lama dan paling ekspor di isyarat, dia udah ngajar sekarang. Alhamdulillah. Jadi umur berapa ini? Sekarang usia 14 tahun. Nah sekarang biaya operasional kalau itu seikhlasnya, padahal dikasih kesempatan untuk asrama, tinggal mondok lah ya, terus kemudian juga dapat makan, semuanya. Jadi bagaimana seikhlasnya? Rata-rata dari keluarga yang seperti apa mereka ini, santri-santri? Kalau tunarungu ini kan bukan penyakit ya. Tunarungu ini dari semua kalangan ada. Nah, jadi mereka itu enggak segmennya ini ya. Oke, jadi variatif lah ya. Nah, mengawali kita membuat pondok untuk operasional, kan mau tidak mau harus ada. Saya bukan orang yang beruang banyak gitu kan. Akhirnya ajak musyawarah yang 2 orang pertama kali yang nitipin anak di rumah. Saya bilang begini saja, keperluan di rumah, yang pengeluaran di rumah anak itu pindahin aja ke pondok. Jangan nambah lagi pemikiran lagi. Nanti di pondok anaknya makan 3 kali, snacknya 2 kali, sabun dibelikan, buku dibelikan. Kalaupun di rumah ya pengeluaran segitu. Pasti ada juga kan, nggak mungkin enggak. Jadi ngajinya nggak usah bayar lah sebenarnya. Nah gitu, nggak bayar lah. Oke, terus? Cuma ikut makan bareng aja kita, gitu. Udah akhirnya, Ustaz bingung saya harus berapa? Ya udah berapa ininya aja. Dari awal ada komitmen, ada yang sekian, ada yang mohon maaf, ada yang enggak sama sekali, saya kan. Ya kita tidak ikut kemampuannya. Maka judulnya bukan SPP. Judulnya infak. Jadi sesuai dengan amanahnya diinfakkan kepada kita, baru kita bisa berikan rata ke mereka, haknya sama. Baik, Ustadz Abu kan punya pengalaman ngajar santri-santri yang bisa mendengar dan bisa ngomong. Sekarang ngajarin anak-anak tunarungu. Tantangan terberatnya apa? Kalau dianggap itu sebagai tantangan. Tantangannya bagaimana saya bisa seperti mereka berbahasa. Tapi itu ternyata bukan berat, biasa aja itu. Biasa aja. Mungkin bagi orang luar dianggap wah berat. Awal-awal saya itu berat. Saya ngomong kayak gimana nih? Saya ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa, itu berat. Tetapi ternyata yang berat bagi saya setelah jalan itu bagaimana tantangannya membiasakan orang-orang sekitarnya ini menerima bahwa mereka ini kekhususannya ini. Dan bagaimana menerima, bagaimana tunarungu itu punya hak juga ya sama dengan kita. Tantangan memberikan kepahaman kepada mereka. Kita mendirikan pondok pertama khusus untuk tunarungu, lumayan berat. Kadang-kadang ada juga bilang merawan arus. Mendidik mereka gitu kan. Tetapi itu dia tantangannya. Nah itu tantangan nih, wah. Insya Allah sudah bisa nih. Bagaimana menyampaikan ilmu ini kepada mereka sehingga mereka paham dan yakin dan juga amal.
Gak sedikit mereka bisa nulis, ya tahu, tapi nggak paham karena amal. Nah ini yang membuat mereka dapat feel-nya di pondok itu yang dapat. Tangan banget. Oke, kita berikan aplaus dong. Baik. Jadi ke depan apa rencana pengembangan selanjutnya? Ini tantangan juga buat kita. Ke depannya karena kita berdiri yang mandiri dan kita belum ada yang mensupport secara tetap untuk kita, dan kita pun tidak membiasakan untuk meminta. Ini mindset tunarungu saya akan rubah. Mereka kan biasanya orang difabel kan biasa difasilitasi untuk sana proposal. Kita pun sama, biasa anak mereka begini, saya akan berubah mindset mereka menjadi begini. Tangan di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana kalau mereka kita didik begitu, kalau kitanya begitu bagaimana? Maka dari awal kita berkomitmen untuk belajar tidak meminta, tapi tidak menolak pemberian rezeki apapun dari mereka. Siapa aja yang datang, Allah bisikan hatinya untuk memberikan kebaikan kepada kita, kita terima. Nggak ada dalilnya menolak rezeki. Gitu. Ya keyakinan yang harus kita yakini benar-benar bahwa Allah SWT senantiasa memberikan rezeki kepada siapapun. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Abu ya. Sudah banyak pelajaran juga yang kita dapatkan di sini, baik yang di studio maupun di rumah tentang nilai ya. Dan sebelum kita akhiri, kita undang lagi ya Ustadz Mamat dan Umi Ros untuk ke atas panggung. Baik, itu tadi episode Kick Andy Special Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebelum kita tutup, saya akan mewakili teman-teman dari Sido Muncul, Tolak Angin untuk memberikan apresiasi kepada Ustadz Abu dan Ustadz Mamat yang luar biasa ya. Jadi mulai dari Ustadz Mamat sama Umi Ros, ini dari Tolak Angin, apresiasi senilai 25 juta rupiah. Bersama benihbaik.com. Iya. Ini juga apresiasi dari Tolak Angin yang diberikan melalui benihbaik.com. Kebetulan saya pendirinya dan CEO-nya. Jadi saya mewakili Tolak Angin untuk menyerahkan apresiasi senilai 25 juta untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan baik dari Ustadz Abu dan Ustadz Mamat serta Umi Ros ya. Semoga bisa digunakan dan bermanfaat bagi anak-anak didiknya ya. Dan saya juga mau berbuat baik, nggak mau kalah sama Ustadz Mamat dan Ustadz Abu. Jadi saya mau berbagi buku. Bukunya bagus sekali, Stand Strong ya. Ini juga hampir sama dengan Ustadz Mamat ya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan ini sudah terkenal. Banyak bukunya, dan bagi Anda yang ingin memiliki buku ini caranya mudah sekali, yaitu ikuti kuis di Instagram, Twitter, Facebook, Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir juga karena bisa mengikutinya melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda tapi tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa Anda ingin berbuat baik, maka ada cara yang mudah melalui benihbaik.com. Anda bisa berdonasi mendukung saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan kita. Kali ini ada pesantren dan sekolah luar biasa bernama Cahaya Quran di Desa Bojong Rangkas, Ciampea, Bogor. Ya, merupakan fasilitas dan pendidikan gratis bagi teman-teman difabel. Saat ini ada 68 santri dengan kondisi tunanetra, tunarungu, Down syndrome yang mendapatkan pendidikan agama seperti membaca Al-Quran Braille juga diajarkan di sana. Jadi dari tahun ke tahun mereka tumbuh dan berkembang dan mereka membutuhkan dukungan kita semua. Jadi kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita di sana untuk mewujudkan mimpi mereka agar mereka bisa menjalani kegiatan-kegiatan di pondok pesantren tersebut dengan lebih baik. Jadi di sini Anda bisa klik benihbaik.com dan Anda bisa berdonasi.
Akhirnya saya dan teman-teman di tim Kick Andy mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin. Di bulan Ramadan, mari kita saling bermaafan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Dosa-dosa yang pernah terbuat terhapuslah sudah di bulan Ramadan. Mari kita saling bermaafan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran. Mari kita saling memaafkan. Selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Selamat Lebaran, selamat hari Lebaran. Mari kita saling bermaafan. Metro TV